luar biasa. Dasarnya adalah oleh karena Allah sendiri dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua orang bergumul. Jadi sekali lagi, semua orang bergumul tentang kehidupannya. Semua orang sadar dan mengalami ketakutan yang sama seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, bahwa entah kapan atau sudah mulai hari ini, bahwa dalam kehidupannya mereka tahu bahwa saatnya nanti mereka akan menghadapi murka Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa itu yang ke-49 itu luar biasa. Jadi mereka sudah menjalani kehidupan mereka sebagai suami istri, dan saya kira di antara kita belum ada yang 49 ya, karena masih setengahnya saja belum. Ada yang setengahnya Pak Dar. Siapa yang paling? Ada Pak Dar, Yasna. Pak Yasna. Sudah berapa Pak? Sudah 30 kah? 35. Luar biasa. Kita mempunyai teladan yang baik berkaitan dengan pernikahan, tentang komitmen, tentang apa yang namanya, bagaimana membangun kehidupan sebagai suami istri. Tentu Bapak Arion dan juga Ibu dalam 49 bukanlah waktu yang mudah. Bagaimana mereka bergulat di dalam kehidupan mereka dalam kasih setiap Tuhan. Iya Bapak Ibu, seperti yang dibilang oleh Bapak Pendeta bahwa Bapak Arion bersama Ibu hari ini merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-49 tahun. Kalau saya setengahnya Ibu, setengah lebih sedikit gitu ya. Jadi pengalaman kehidupan rumah tangganya masih harus banyak belajar dari Ibu dan Bapak. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberkati pernikahan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari mendekat Bapak dan Ibu. Ya, sambil tiup lilinnya kita hitung. Ya, kita hitung ya. Grogi nggak Bu? Enggak grogi ya, kita hitung juga. 49 tahun. 49 hari. Oh, kita hitung dari 4-nya saja ya Bapak ya. Tahun depan kan 5 soalnya. Iya. 4 ke belakang ya. 4, 3, 2, 1. Wah, luar biasa, bersyukur pada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu disilakan duduk. Mungkin satu pertanyaan. Ya, bukan satu pertanyaan ya. Bapak, enggak interogasi lagi, ini udah nggak interogasi lagi gitu ya.
Ibu, ya buat ibu nih, ungkapan cintanya yang belum dinyatakan hari ini itu apa? Apa yang ya? Udah hari-hari ya. Yuk, Boleh lah. boleh, nggak apa-apa ya Bu ya. Kamu pertama dulu menikah juga dilihat ya. Belum pernah. Boleh ya, sekarang Pak ya. Ibu dulu. Disaksikan sama semua aneh. Boleh. Ibu mau? Ibu malu. Iya, nggak apa-apa. Nanti malam aja Bu ya. Malam aja ya. Saya sebenarnya pengennya apa ya yang lupa dari baru bangun gitu kan ya. Udah kissing nggak Bu? Oh iya lupa. Tapi Bapak Ibu sebenarnya ungkapan ciuman, cinta itu sebenarnya kan dari hati dan tindakan kita sehari-hari, bukan saat ini cipika-cipiki, tetapi bagaimana kita mengasihi pasangan kita dengan tulus gitu ya. Rasanya itu saya tidak bisa bilang lagi karena Ibu dan Bapak sudah sudah mengungkapkannya selama 49 tahun ya. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta. Silakan Bapak Ibu. Pokok doa dari Bapak Ibu yang mau kami dukung semua yang hadir hari ini di dalam doa. Pokok doanya. Apa pokok doanya? Itu ada Anak dan cucu, menantu yang Bapak dan Ibu tetap sehat, sukacita dalam menjalani. Kami juga sukacita sekali bersama-sama dengan Bapak dan Ibu di Bali di Jumat itu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak terukur kasih-Mu Bapa, karena Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau telah tetapkan kami bukan sebagai orang-orang yang menerima murka Allah, tapi sebagai orang-orang yang menerima keselamatan, orang-orang yang menerima kasih dan anugerah. Engkau telah nyatakan semuanya itu bagi kami. Kami boleh hidup di dalamnya, dan sekalipun hari ini kami masih ada dalam pergulatan kehidupan kami, Bapa, kami mempunyai satu pegangan di dalam hidup kami bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kristus senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Itulah yang akan kami pegang di dalam segala hal yang kami jalani. Dan secara khusus hari ini, ketika hamba-Mu, Bapak Arion dan Ibu, yang sudah melewati 49 tahun perjalanan kehidupan mereka sebagai suami istri. Bapa, Tuhanlah yang telah mempertemukan mereka. Tuhanlah yang telah merancangkan semuanya itu. Tuhanlah yang telah mengaruniakan cinta dan kasih, memegang teguh komitmen kehidupan mereka sebagai suami istri dalam segala tantangan kehidupan yang mereka boleh jalani sepanjang 49 tahun. Dan Engkau telah menepati janji-Mu di dalam diri hamba-Mu ini. Jika mereka setia di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, mereka boleh melihat anak-anak dari anak-anak mereka. Mereka boleh melihat anak-anak mereka bertumbuh hidup. Mereka boleh dicukupkan akan segala sesuatu. Mereka boleh menjalani kehidupan di dalam kehidupan keluarga mereka. Dan cucu-cucu dari hamba-Mu ini
juga Tuhan dalam sukacita karena beberapa waktu yang lalu mereka sudah mulai berkunjung baik itu ke Amerika, ke Jakarta, atau kemanapun Tuhan. Karena Engkau tetap izinkan sampai hari ini hamba-Mu berdua sebagai suami istri dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan Engkau sudah menghantar dalam perjalanan kehidupan mereka sampai hari ini untuk kembali ke tempat ini, bertemu dengan kami, dan di mana kami boleh bersekutu bersama-sama dalam sukacita di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-49. Tidak mudah Bapak, jika kami ada di tengah-tengah dunia ini berbulan dengan kehidupan kami, tetapi Engkau sudah senantiasa ada bagi hamba-Mu ini sekeluarga. Engkau menuntun dan menyertai sebagaimana mereka dengan kasih yang kuat pernah hidup di masa-masa yang lalu. Demikianlah kasih setia Tuhan akan menuntun mereka di masa yang akan datang dalam kehidupan mereka. Ketika mereka boleh hidup sebagai suami istri dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan jemaat bersama dengan keluarga besar. Oleh karena itu bersama dengan hamba-Mu di tempat ini kami berdoa bagi cucu, anak-anak, menantu kami jauh yang tidak senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Satukan kami dalam ikatan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh memiliki janji Allah yang kekal itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam sukacita kami hari ini mendukung kedua hamba-Mu ini dalam kegembiraan dan boleh merayakan akan ulang tahun yang ke-49 pernikahan mereka. Di tempat ini Bapak, di rumah ini, tempat dan rumah yang Tuhan karuniakan, di mana mereka juga boleh mengelola usaha, di mana orang-orang boleh banyak hadir di tempat ini, dan kiranya mereka juga boleh melihat teladan kasih yang baik dari hamba-Mu. Demikian juga kami semua dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Biarlah kami boleh meladani apa yang baik dari hamba-Mu ini, dan kami boleh hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami mengarahkan pandangan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan secara khusus bagi kedua hamba-Mu ini kami mohon kasih dan anugerah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pemikiran akan melihat kedua hamba-Mu ini di masa depan. Dalam kasih anugerah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan kuasa dan pujian Tuhan. Amin. Sering pastikan ya, tumpeng itu dari bawah terus naik ke atas tuh semakin lancip ya. Apa ya artinya Bapak Ibu, Pak Pendeta, kira-kira apa ya artinya dari sisi filosofi? Tumpeng itu melambangkan satu sukacita dan syukur. Jadi tumpeng itu juga melambangkan keberlimpahan. Jadi kalau dalam konteks ini ulang tahun yang ke-49, keluarga boleh bersyukur dengan kelimpahan kasih dan anugerah Tuhan. Kalau itu barangkali bentuknya piramid berwujud begitu, itu mau mengatakan bahwa mereka dalam keberlimpahan itu mereka tetap fokus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira begitu. Iya, luar biasa ya sebenarnya Bapak Ibu. Apa sih arti dari kalau memaknai kita dari tumpeng? Saya ingin berkata-kata tapi takut gitu ya, karena versi pembacaan kadang-kadang berbeda. Jadi rasanya lebih enak kalau kita mendengarkan dari sisi filosofi kita sebagai jemaat Tuhan, jemaat Kristen. Iya, Bapak Ibu, malam ini kita potong tumpeng. Kemudian boleh, kalau tadi kan saya minta nih, Ibu ungkapkan cintanya. Sebenarnya tadi itu pengennya dari Ibu, setelah itu Bapak gitu. Ya, kalau biasanya Ibu kan bangunnya pagi, langsung masak, sibuk sekali Ibu yang melayani Bapak kan. Kalau Bapak kan masih entah di mana gitu ya, entah di mana gitu, masih mimpinya di mana. Nah, betul
Betul ya Pak ya? Benar ya. Nah, sekarang kita kembali bernyanyi bersyukur kepada Tuhan sambil Bapak menyiapkan sesuatu dari tumpeng ini. Bagian mana yang disukai oleh Ibu masakan? Maksudnya makanan ini yang disukai oleh Ibu? Nggak bisa ya. Oh, nah, saya bantu deh Bapak. Kira-kira pilihan Bapak buat Ibu itu yang mana? Saya yang mengambilkan, begitu ya? Iya, saya yang mengambilkan. Kita bernyanyi kembali bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oh, dia suka. Momennya. Iya. Lagi sekali. Enggak. Lagi sekali aja. Iya. Iya. Tes. Iya Bapak Ibu, kalau misalnya tiap hari kita bayangkan Bapak Ibu, siapa yang biasanya bangun lebih pagi? Tidak usah ditanya. Iya pasti ibunya ya. Betul ya. Rata-rata seperti itu rata-rata. Sudah harus nyiapin semuanya, habis itu nyiapin diri sendiri dan melakukan semuanya. Jadi sebenarnya yang menjadi ratu di rumah itu adalah ibunya, karena bapaknya nggak tahu apa-apa. Bukannya nggak tahu apa-apa sih, kadang-kadang Enggak semua. oh, nggak semua. Ada yang komplit. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua, pernikahan kita semua diberkati oleh Tuhan, khususnya Bapak dan Ibu. Ungkapan kasih sayangnya luar biasa yang bisa kita saksikan. Jangan cuma malam ini ya Pak ya. Iya, mungkin besok gitu ya. Dikasih surprise ibunya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa belajar dari Bapak Aryo dan Ibu Ince bahwa kalau kita mau, kita berkomitmen bahwa sampai maut memisahkan, kita akan bersama dengan pasangan kita. Orang yang kita kasihi dan orang yang kita sayangi, orang yang dipilih Tuhan buat kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan lanjutkan acara kita. Silakan Ibu bisa kita lanjutkan acara kita. Ya, pengumuman dulu dari majelis. Besok ingat Bapak Ibu, kita ibadah di gereja pukul 8 pagi dengan menggunakan pakaian daerah. Jadi kalau daerahnya dari Sumba boleh menggunakan pakaian Sumba, dari NTT juga boleh. Kalau pakaian Bali mau menggunakan nuansa adat yang lain, tidak apa-apa juga. Oke ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya, rasanya cukup dulu untuk itu. Besok lagi selanjutnya untuk informasi
untuk hari Minggu. Selanjutnya kepada pengurus kelompok, mohon maaf, Pak Markus, Pak Ketut, ya.